Jadi ada wasilah, ada goyah. Goyahnya adalah menyampaikan ajaran Islam sebenar-benarnya. Wasilahnya, caranya seperti apa? Caranya harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Harus sesuai dengan syariat. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, dakwahnya itu sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan. Bukan hanya sekadar berdakwah. Kalau sekarang kita bisa ambil ibrahnya dan diterapkan pada zaman sekarang, bukan hanya sekedar berdakwah viral dengan cara yang tidak dibenarkan atau dengan cara yang tidak sesuai syariat. Apa contohnya? Merendahkan orang lain, menghina orang lain, atau mendebat orang lain. Untuk apa? Untuk cari engagement, cari perhatian. Tetapi wasilah ini, cara ini tidak dibenarkan oleh syariat. Karena dakwah yang perlu disampaikan itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Jika hal tadi dibenarkan, menghina itu dibenarkan, mendebat dengan cara yang salah itu dibenarkan, merendahkan itu dibenarkan, maka pasti akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu tidak melakukan hal ini. Maka dari peristiwa ini kita akan memahami bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya seorang politisi belaka. Ya, Nabi Muhammad SAW berpolitik, ya. Tetapi beliau bukan hanya sekedar politisi. Beliau adalah Rasulullah yang mana segala perbuatannya itu pasti hanya berada di dalam ranah 3 hal. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah. Maka cara berpolitiknya Rasulullah SAW itu pasti ada di ranah 3 hal ini. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW itu menerima perjanjian? Apakah menerima kompromi? Ya, menerima kompromi. Ketika apa? Piagam Madinah. Ketika apa? Perjanjian Hudaybiyah. Meskipun secara proposal perjanjian Hudaybiyah itu poin-poinnya lebih kepada menekan atau menyempitkan kaum muslimin, tetapi Nabi Muhammad SAW menerima hal tersebut. Kenapa? Karena di sana tidak ada kesyirikan, tidak ada ajaran kafir Quraisy yang tercampur. Tetapi kita gencatan senjata, kafir Quraisy tetap di Mekah, tahanannya kita kembalikan, kaum muslimin kembali ke Madinah. Begitupun di Piagam Madinah. Mari kita hidup rukun antara kaum muslimin, muhajirin, ansor, Aus dan Khazraj, dan kaum Yahudi yang ada di Madinah. Maka ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang politisi yang ulung. Tetapi jika hanya disifati politisi saja, itu tidak tepat. Yang paling tepat, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin adil yang diutus, disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi contoh untuk umatnya supaya diikuti. Karena jika disifati dengan seorang politisi saja, sifat politisi ini agak mengkhawatirkan. Karena ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, atau untuk kepentingannya sendiri ataupun kelompoknya. Bahkan mengubah suatu aturan, mengubah perundang-undangan dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar ia berkuasa, agar ia mendapatkan banyak pengikut. Tetapi dalam peristiwa siasatul mufawadat ini, atau ketika kafir Quraisy mengajukan proposal kepada Nabi Muhammad dan ditolak, kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu motifnya itu dakwah, bukan harta, bukan tahta, bukan status, bukan validasi, bukan pengikut.
tetapi apa yang dilakukannya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua hal penting tentang bagaimana ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Lalu pelajaran terakhir, pelajaran yang ketiga adalah bagaimana kita menyikapi orang-orang yang merendahkan kita atau bahkan menghina kita, tidak sependapat dengan kita, bahkan mendebat kita dengan cara yang salah. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ditantang oleh kafir Quraisy untuk menunjukkan suatu mukjizat, yang mana mukjizat ini mereka tujukan untuk menghina Nabi, Nabi Muhammad SAW diam. Meskipun beliau mampu untuk berdoa kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah, tetapi beliau mengetahui bahwasanya keinginan mereka, keinginan kafir Quraisy ini adalah untuk merendahkan. Yang lebih jelas lagi kita akan dapati di kisah Nabi Musa dengan Bani Israil. Tatkala diperintahkan untuk menyembelih sapi. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Lalu apa kata umatnya Nabi Musa alaihissalam? Qalu atattakhiduna huzwa? Mereka berkata, apakah menghina kita? Apakah Tuhanmu menghina kita? Enggak, kata Nabi Musa, ini adalah perintah yang perlu dikerjakan. Lalu mereka bertanya, apakah sapi ini harus sapi yang perawan atau sapi yang sudah melahirkan? Pertanyaan ini secara objektif, secara pertanyaan tidak salah, tetapi yang salah adalah motifnya, yang salah adalah niatnya. Karena niatnya i'nadan sebagai bentuk permusuhan, bukan bentuk untuk mengetahui wahyu secara lebih jelas. Jika niatnya bertanya adalah untuk menghina, merendahkan, bahkan untuk mempermalukan, maka ini tidak dibenarkan dalam agama. Tidak dibenarkan. Jadi soal pertanyaannya tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah niatnya. Karena salah satu ibrah yang bisa kita ambil adalah kisah Ibnu Katsir. Satu hari pernah ditanya Ibnu Katsir, wah Ibnu Katsir, bagaimana supaya saya bisa menjadi seperti engkau? Maka Ibnu Katsir menjawab dengan dua hal, kasratus soal wa kasrati majalasil ilmi. Dengan banyak bertanya dan banyak duduk di tempat majelis ilmu pengetahuan. Yang mana kasratus soal ini sebagai bentuk keingintahuan, sebagai niat ingin belajar, bukan niat menghina, bukan niat mempermalukan orang lain. Nah, jika kita mendapati hal-hal seperti ini, apalagi di zaman sekarang, di eranya media sosial, pasti banyak sekali orang-orang yang bertanya, niatnya itu kita lihat bukan untuk mencari pengetahuan, bukan untuk belajar, tetapi menghina orang lain, mempermalukan orang lain, bahkan mendebat guru. Maka solusinya adalah apa yang Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Diamkan saja. Yang mana ini seirama dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Jangan bersamai mereka, jangan kasih panggung, biarin aja. Kalau ada di media sosial yang tiba-tiba provokator, yang menghinakan, ya udah blok aja. Jangan dikomen, jangan dilihat. Sampai kapan? Hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Sampai orang ini berubah. Berubahnya itu sampai ya kita gantilah. Jangan gibah lagi, jangan menghina orang lagi. Dan kita tadabburi bagaimana Allah menciptakan alam ini. Kenapa demikian? Innakum idam misluhum. Karena engkau nanti akan ke bawah seperti mereka. Bukankah ini yang terjadi sekarang ketika di media sosial ramai, lalu di komen ramai,
saling mendebat satu sama lain, dan jika kita masuk ke dalamnya, maka kita akan masuk ke dalam perdebatan yang tidak ada faedahnya itu. Maka jika ada hal-hal tersebut, ya udah, diamkan, pergi cari majlis lain. Itulah bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap terhadap kesyirikan dan bersikap terhadap tipu muslihat yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy tidak berhenti sampai sana. Mereka tetap ingin dakwahnya Nabi Muhammad SAW ini terhenti. Maka mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala mereka bersepakat membunuh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang mana perlindungan ini menjadikan Nabi Muhammad SAW tidak jadi dibunuh, tetapi ada konsekuensi lain. Jika tidak bisa kita bunuh, maka kita isolasi. Makanya masuk kepada bab al-hisar al-iqtisadi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim, Bani Muttalib, dan para pengikut Nabi Muhammad SAW itu diisolasi. Tidak ada interaksi perdagangan, tidak dinikahkan, dan mereka hidup penuh dalam kesempitan. Karena Mekkah ini bukan kota yang maju. Mekkah ini adalah kota terbelakang. Sumber daya alamnya sedikit, sumber daya manusianya pun begitu merepotkan. Karena tidak bisa, penduduknya itu sedikit sekali orang yang bisa membaca dan menulis. Sumber daya alamnya pun begitu sedikit. Tidak ada pertanian di Mekkah. Kurma cukup hanya sampai sana. Tetapi Mekkah ini bisa hidup karena banyak orang yang berhaji ke sana. Dan mereka melakukan perdagangan ke Yaman dan ke Syam. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim dan Bani Muttalib diisolasi selama 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun ini Nabi Muhammad SAW hidup dalam begitu kepedihan karena menghabiskan segala tabungannya untuk bertahan hidup. Bukan hanya Nabi Muhammadnya saja, tetapi bersama pengikutnya. Bahkan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Bani Hashim dan Bani Muttalib ini melindungi Nabi Muhammad SAW padahal mereka tidak beriman? Nah, ini Syekh Ramadan Al-Buti menyebutkan bahwasanya perlindungan yang diberikan oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib itu berdasarkan kekerabatan yang dikuatkan dengan rasa fanatisme. Osbiyah kalau di sini. Maka Bani Hashim dan Bani Muttalib ini di waktu bersamaan tidak menerima dakwah Nabi, mengingkari dakwah Nabi, tetapi melindungi Nabi. Jadi agak paradoks nih. Kenapa melindungi Nabi padahal mengingkari dakwah Nabi? Karena ada rasa kekerabatan itu tadi, dan rasa ta'assub, fanatisme, solidaritas antara kabilahnya tinggi. Maka solidaritas antar kabilah ini, dalam kabilah ini, terlepas orangnya itu salah atau benar, tatkala ia bagian dari kabilah kami, maka kami akan membelanya kepada dia. Itulah kurang lebih gambarannya. Melihat hal ini, maka Ra'al Mustasyrik atau para orientalis itu berpendapat bahwasanya dakwah Nabi Muhammad SAW itu bisa berhasil karena dijaga oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Nah ini seakan-akan keberhasilan dakwah ini dinisbatkan atau dialihkan keberhasilannya dari Nabi Muhammad kepada perlindungan Bani Hashim dan Nabi Muthalib. Jadi dakwah ini bisa ada bukan karena Nabi, tapi dakwah ini bisa tetap ada karena Nabi dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu yang dipikirkan oleh mustasyrik atau orientalis. Dan mustasyrik disebut mustasyrik itu dari kata syarq atau timur. Jadi orang-orang Gharb, orang-orang Barat yang mempelajari hal-hal ketimuran. Timur dari mana? Timur dari Eropa. Oleh karena itu ada ada Timur Tengah, Timur Dekat, dan Timur Jauh. Timur Dekat itu Afrika yang dekat ke bagian Eropa. Timur Tengah itu Saudi Arabia dan sekitarnya. Dan Timur Jauh itu India. Jadi yang menisbatkan kita ada sekarang ada di Timur Tengah adalah para orang-orang dari Eropa. Yang mana Syekh Sa'ad Al-Izazi menyebutkan bahwasannya riset-riset mereka, orang-orang Barat, terhadap apa yang terjadi di Timur adalah sebagai mukaddimah atau pembukaan batu loncatan untuk terjadinya istimar atau penjajahan. Yang mana kita tahu penjajahan Eropa ini terjadi dari tahun 1500-an Masehi sampai dengan 1900-an. Kita akan bahas itu nanti, itu udah panjang. Tapi kurang lebih seperti itu. Bagaimana, dan nanti kita juga akan mengetahui perbedaan antara ekspansi yang dilakukan oleh orang-orang Barat dan ekspansi yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Karena nanti mereka juga akan mengklaim, menuduh bahwasanya orang-orang Islam, kaum muslimin ini bisa bertahan selama 3 tahun diisolasi, diembargo, sampai kehabisan makanan. Habis makanannya itu bukan habis, emang habis beneran, sampai makan dedaunan karena gak adanya makanan. Itulah sulitnya bagaimana hidup di tengah isolasi. Nah kita juga merasakanlah bagaimana ketika COVID melanda kita. Cuman bayangkan ketika COVID, kita di rumah, tidak bisa keluar, gak ada internet, gak ada makanan masuk. Jadi kita hanya bisa menikmati apa yang ada di dalam rumah. Sebulan mungkin bisa, itu pun agak repot. Tapi kalau 3 tahun gimana? Bakal udah habis, gak bisa keluar, gak bisa transaksi, gak bisa ngobrol, gak bisa nikah. Tatkala keluar ingin berbelanja, harganya dimahalin sampai kita gak bisa beli. Itulah yang terjadi tatkala Nabi Muhammad SAW itu diembargo atau diisolasi. Nah, para kaum orientalis ini berpendapat bahwasanya dakwah Nabi itu bisa ada, tetap eksis dan bisa berhasil karena dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tetapi jika kita kembalikan kepada kenapa Bani Hashim dan Bani Muthalib itu melindungi Nabi, bukan karena mengimani Nabi, tetapi karena syahsiat Nabi Muhammad SAW. Karena kedekatan. Karena Nabi Muhammad SAW lahir dan dekat kerabatnya dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Karena keluarga, jadi kita lindungi. Bukan karena dakwahnya benar, bukan karena mengimani dakwahnya, tetapi karena keluarga. Yang mana hal ini menjadi pembeda antara dakwah Nabi dan perlindungan yang dilakukan oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Karena jika Bani Hashim dan Bani Muthalib ini mengimani Nabi, mengimani dakwahnya Nabi, maka mereka akan beriman. Tetapi sayangnya tidak ada riwayat yang menjelaskan apakah mereka benar-benar beriman atau benar-benar kafir. Kenapa? Karena tatkala di embargo ini
tatkala di isolasi ini tidak ada riwayat yang sampai kepada kita tentang alasan Bani Hashim dan Bani Muthalib aslinya yang keluar dari mulut mereka, yang keluar dari perkataan pemimpin mereka. Tetapi ini adalah hasil ijtihad Syekh Ramadan Al-Buti, bahwasanya Bani Hashim dan Bani Muthalib melindungi Nabi karena sebagai bentuk kekerabatan, bukan sebagai bentuk pengimanan terhadap dakwah. Nah, setelah itu para orientalis ini juga berpendapat bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah at-Taurah Yasadiyah, atau pemberontakan yang dilakukan oleh kaum buruh, kaum lemah terhadap kapitalis, terhadap orang-orang kaya. Mengapa mereka bisa berpikir demikian? Yang pertama, karena umat Nabi Muhammad SAW kebanyakan terdiri dari orang-orang yang fakir. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya mereka dijanjikan, atau ketika embargo ini telah selesai, kaum muslimin ini mendapatkan kejayaan di dunia berupa ekspansi besar-besaran yang sampai mengalahkan Persia dan Eropa. Maka bagaimanakah kita merespon pemikiran dari orientalis ini? Yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang, atau kebanyakan adalah orang-orang dari golongan budak, atau orang-orang dari golongan yang lemah. Iya, betul. Tetapi ada juga golongan orang-orang yang kaya yang mengimani Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat tawaran yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tawarannya? Siyasatul mufawadah. Diberikan harta paling banyak, tahta paling tinggi, dan lain sebagainya. Tetapi Nabi menolak hal ini, yang mana menjadi jelas bahwasanya motif Nabi berdakwah itu bukan ingin harta, bukan ingin tahta, bukan ingin jabatan, bukan ingin validasi, tetapi sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagaimana kita merod atau merespon terhadap pemikiran orientalis yang pertama. Apa? Yang pertama itu bahwasanya banyak umat Nabi yang terdiri dari golongan lemah. Iya, benar, banyak yang seperti itu. Tetapi ada juga yang beriman dari golongan orang kaya. Dan dakwah Nabi itu motifnya adalah menunaikan perintah Allah, bukan untuk mencari harta. Adapun yang kedua, tatkala muslimin ini selesai diembargo, Nabi Muhammad SAW minta kepada rahmatil Allah dan menundukkan Persia dan Bizantium. Nah, ini kelihatan katanya bahwasanya muslimin ini motifnya harta. Maka untuk merespon hal ini, kita harus menelisik lebih detail tentang Futuhatul Islamiyah, tentang bagaimana ekspansi Islam ini terjadi. Ya, memang benar, Islam berasal dari negara atau dari kota antah berantah yang jauh dari kata kemajuan. Tetapi dengan ajaran Islam berhasil menundukkan Persia dan Bizantium. Yang jadi catatan, kita akan mengambil satu peristiwa dari setiap negara. Tatkala menaklukkan Persia di Ma'rakah Al-Qadisiyah, yang mana pada saat itu terjadi perbincangan antara raja atau pimpinan Persia, yaitu Rostam, dan utusan dari muslimin Amir bin Rabi'. Maka Amir bin Rabi' ini berkata pada Rostam, "Wahai Rostam, kami tidak menginginkan jabatanmu, tidak menginginkan istanamu, tidak menginginkan hartamu.
maka pilihannya ada hanya 3. Engkau tetap di dalam takhta ini, menjabat sebagai raja di Persia, tetapi beriman kepada kami, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Atau yang kedua, engkau membayar jizyah dan masuk pada salah satu wilayah kami, kau tetap berkuasa. Dan jika kedua hal ini tidak kau terima, maka yang ketiga, kita akan berperang. Maka Rostam memilih hal yang ketiga. Tetapi penawaran ini yang diterima oleh Rostam ini menunjukkan bahwasannya jika saja dia beriman, atau jika saja dia membayar jizyah, maka dia tetap akan menjadi raja. Begitu juga apa yang terjadi di Mesir ketika Amr bin As menaklukkan atau Futuhatul Islamiyah sampai pada ke Mesir. Pilihannya sama. Imma antuk minu billahi wa rasulih. Pilihan pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bayar jizyah. Yang ketiga, kita berperang. Tapi pemimpin Mesir saat itu memilih untuk berperang atas perintah Konstantin. Jika saja mereka, kita ambil pertengahannya, membayar jizyah, maka kekuasaannya tetap jadi kekuasaan mereka. Wilayahnya tetap akan mereka duduki, tetapi ada di bawah pemerintahan Islam. Nah, itu bagaimana kita merespon tuduhan-tuduhan yang disebarkan oleh orientalis ini, yang mana ketika Islam melakukan ekspansi, maka wilayah yang baru dikuasai oleh orang-orang Islam ini, yang tadinya wilayahnya kurang sejahtera, tetapi ketika Islam datang, diurus, diberikan zakat, orang-orang fakir miskin semuanya disejahterakan, dan sumber daya alamnya tidak dikelola secara eksploitasi, yang mana ini berkebalikan dengan yang dilakukan oleh bangsa Eropa, baik itu di benua Afrika, benua Amerika, bahkan di Asia. Tatkala mereka datang ke benua Amerika misalnya, maka mereka melakukan penjajahan yang begitu luar biasa. Suku aslinya dimusnahkan, bahkan dilokalisasi, sumber daya alamnya dikeruk, dan wilayahnya diklaim sebagai wilayah mereka. Dan ini masih terasa sampai sekarang. Contohnya, kita bisa ambil wilayah Kanada. Negara Kanada itu dulunya adalah negara yang diklaim sebagai wilayah Inggris. Tatkala Kanada ini ingin merdeka, maka negara Inggris melakukan manuver. Kamu tidak perlu merdeka, kamu tetap bisa mengatur pemerintahan kamu, tetapi di bawah pemerintahan Inggris. Oleh karena itu, pemerintahan tertinggi di Kanada adalah Perdana Menteri, di bawah Raja atau Ratu Elizabeth. Ini menjadi jelas perbedaan ekspansi yang dilakukan oleh orang Islam dan ekspansi yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Nah, ketika menyebutkan dengan ekspansi, tetapi ketika orang-orang Muslim ini diembargo, diisolasi, dan merasakan penderitaan yang begitu luar biasa, mereka nggak tahu. Mereka dikabarkan, iya, tetapi mereka nggak tahu apakah akan diberikan di zaman nanti atau enggak. Mereka tidak mengalaminya. Dan tatkala terjadi peperangan, harb wa futuhat, goyahnya tujuan mereka adalah untuk menyampaikan dakwah supaya Islam bisa masuk ke sana. Tujuannya bukan harta rampasan perang. Oleh karena itu, ketika Islam datang, negaranya menjadi maju. Itulah yang dirasakan Mesir. Jika Mesir dihilangkan keislamannya, maka hanya tinggal piramid.
Dan jika hanya tinggal piramid, maka kita gak akan datang ke sini. Apa Mesir? Jadinya jika tanpa Al-Azhar. Piramid hanya dikunjungi saja, diteliti saja. Tetapi ya sudah, sebatas itu aja. Tetapi Al-Azhar yang bertahan selama kurang lebih 1000 tahun, yang didirikan tahun 358 dan selesai pembangunan masjidnya itu 361, tetap berdiri sampai sekarang, kokoh. Kenapa? Karena goyahnya dakwah Islamiyah, wasilahnya, caranya sesuai dengan syariat. Maka bagi yang ingin belajar Al-Azhar, ahlan wa sahlan. Bagi yang tidak jadi masalah. Karena Al-Azhar tidak akan pernah kekurangan murid. Al-Azhar tidak akan pernah tercerai kehormatannya karena orang-orang yang malas belajar di sini. Karena akan selalu lahir ulama-ulama di tangan para ulama-ulama. Karena ulama Al-Azhar mendidik muridnya yang kelak akan menjadi ulama. Itulah bagaimana dua peristiwa yang kita bisa ambil pelajarannya dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan. Kita bisa bersikap lebih bijak, bisa belajar lebih giat, dan tidak serta-merta semaunya saja. Apalagi bersikap di media sosial ini, kita harus mencerminkan bukan hanya keazharannya saja, tetapi keislamannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing di jalannya, dan termasuk orang-orang yang diberikan futuh atau dibukakan pikiran kita, dimudahkan dalam pembelajaran. Semoga kita termasuk dari orang-orang tersebut. Allahumma salli afdala salatin ala asy'ari makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama tabaraka dzakiruna wa qala dzikri ghafirun.